Halo semuanya, kembali lagi dengan Glow Talks, tempat kita mengobrol santai seputar kesehatan kulit. Kulit itu bukan cuma hanya soal penampilan, tapi bagaimana kita merawat diri, mulai dari gaya hidup, pola makan, sampai perawatan harian. Tanpa menunggu lama, langsung saja check it out. Halo sahabat Glow Talks, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh Kak Harya dan Kak Sabrina. Hari ini kita akan membahas mengenai seputar kulit. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa sih pentingnya hidrasi yang cukup untuk kesehatan kulit, Kak? Jadi gini, kulit kita tuh butuh air sama seperti tanaman. Kalau kita kurang minum, kulit kita bisa jadi kering, kusam, bahkan kadang sampai ngelupas. Makanya hidrasi itu penting banget. Saat tubuh kita mendapatkan cukup cairan, kulit kita jadi lebih lembab, kenyal, nggak gampang pecah-pecah dan iritasi. Tapi masih banyak orang yang mikir kalau skincare itu cukup, kayak skincare ya udah pakai skincare aja, padahal minum air yang cukup itu sama pentingnya. Idealnya sih kita minum air sekitar 2 liter per hari atau minimal 8 gelas. Tapi itu bisa beda-beda tergantung aktivitas kita sehari-hari. Terus jangan cuma ngerawat diri dari dalam ya, jadi dari luar juga itu penting. Misalnya setelah mandi kulit kita tuh jadi lebih lembab dan itu momen yang pas banget buat pakai pelembab. Tujuannya biar kelembapannya terkunci di kulit. Bisa dibilang air dan kulit itu partner yang nggak bisa dipisahin. Jadi perawatan dari dalam dan dari luar itu harus seimbang. Dan kalau tipe kulit kamu kering, kamu bisa pakai pelembab yang mengandung hyaluronic acid atau glycerin. Oke, baik. Jadi kulit kita itu butuh air yang cukup ya, Kak? Iya, tiap betul harinya. sekali. Oke, pertanyaan kedua. Apa manfaat menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 setiap hari, Kak? Nah, ini nih, salah satu hal yang sering banget disepelein orang, padahal sunscreen itu penting banget loh, bukan cuma lagi liburan ke pantai atau panas-panasan doang. Setiap hari kita tuh kena sinar matahari dan sinar UV. Itu bisa kulit rusak pelan-pelan tanpa kita sadari. SPF 30 itu udah cukup banget buat harian, karena bisa ngeblokir sekitar 97% sinar UVB. Manfaatnya banyak banget loh, mulai dari ngiruin kulit dari sunburn, bantu mencegah flek hitam, sampai ngurangi penuaan dini dan keriput seperti kulit kendur dan lain-lain. Yang sering dilupain juga, sunscreen bisa bantu mencegah kanker kulit. Jadi ini bukan orang soal tampil glowing atau enggak, tapi soal juga kesehatan. Dan yang paling penting, pakainya tuh setiap hari, nggak perlu cuaca lagi mendung, hujan, atau kamu cuma di rumah saja. Karena sinar itu bisa nembus kaca dari jendela. Jadi segitu penting banget buat kita sehari-hari. Oke, baik. Jadi kita harus pakai sunscreen tiap hari ya, Kak? Nah, betul, walaupun kita di rumah, kita harus tetap pakai sunscreen. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melindungi kulit dari sinar matahari yang berlebihan? Nah, jadi sinar matahari itu sebenarnya punya manfaat yang penting juga bagi tubuh. Tapi kalau misalnya berlebihan, justru itu bisa berbahaya buat kulit. Kulit kita bisa jadi belang, muncul flek hitam, cepat menua, bahkan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kulit. Nah, sinar UV terutama UVA dan UVB itu salah satu penyebab utama penuaan dini dan hyperpigmentasi. Makanya salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi kulit adalah menggunakan sunscreen. Ini yang paling banyak disepelein sama orang-orang sekarang. Padahal sunscreen itu wajib banget untuk digunakan sehari-hari. Bahkan saat cuaca mendung dan kalau kita di dalam ruangan juga sebenarnya kita tetap harus menggunakan sunscreen. Nah, minimal itu kita menggunakan sunscreen yang SPF-nya 30. Itu udah cukup banget buat perlindungan sehari-hari. Dan satu hal yang penting yang sering orang lupa, sunscreen itu harus di-reapply 2 sampai 3 jam. Apalagi kalau misalnya banyak aktivitas di luar, berkeringat atau habis cuci muka. Oh iya, dan saran dari saya untuk yang kulitnya sensitif, cari sunscreen yang non-komedogenik dan yang bebas dari alkohol. Selain sunscreen, kita juga bisa lindungi kulit kita sehari-hari dengan menggunakan topi, baju lengan panjang. Nah, perlindungan dari sinar matahari itu bukan cuma pas liburan doang ya teman-teman, tapi harus dari rutinitas harian juga. Jadi kita pakai sunscreen bukan cuma pas liburan doang, tapi untuk rutinitas sehari-hari juga. Oke, baik. Jadi teman-teman jangan lupa pakai sunscreen ya. Betul banget.
Oke, pertanyaan keempat Kak Haria, bagaimana cara menjaga elastisitas dan kelembapan kulit dari dalam? Kulit sehat itu nggak cuma soal skincare, tapi juga soal apa yang kita masukin ke tubuh. Jadi, merawat kulit dari dalam itu penting banget. Salah satunya ya dari air. Minum air putih yang cukup tuh basic banget, tapi sering dilupain. Kalau kita dehidrasi, kulit juga ikutan kering dan kelihatan kusam. Selain itu, makanan juga punya pengaruh besar. Coba deh makan lebih banyak buah dan sayur-sayuran yang berwarna cerah, kayak wortel, tomat, jeruk. Karena mereka banyak antioksidan yang bagus banget untuk kulit. Makanan yang mengandung omega 3 juga bagus banget buat jaga kelembapan kulit. Kayak ikan, kacang-kacangan, atau chia seed. Terus, jangan juga lupa vitamin C dan E-nya. Mereka bantu banget buat produk kolagen dan melindungi kulit dari kerusakan. Dan satu hal lagi yang kadang dilupain, tidur cukup sama ngatur stres. Percaya deh, kalau kamu kurang tidur atau stres terus, kulit juga bakal ikut ngambek, bisa jadi lebih kering atau kusam, bahkan gampang jerawatan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan kelima, apa peran nutrisi dalam menjaga kesehatan kulit? Nah, jadi kulit kita itu cerminan dari apa yang kita makan. Jadi nutrisi itu punya peran besar banget agar kulit kita terlihat sehat. Makanya kita perlu makan makanan yang kaya akan vitamin C, omega 3, atau antioksidan kayak sayur, buah, dan alpukat atau ikan berlemak. Itu membantu banget agar kulit kita terlihat lebih glowing, elastis, dan nggak gampang rusak karena radikal bebas. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang kebanyakan gula, gorengan, atau junk food, kulit kita bisa jerawatan atau kusam, sampai gampang berminyak. Jadi sebenarnya pola makan sehat itu kayak skincare dari dalam, nggak cuma bikin badan fit, tapi juga bikin kulit kita kelihatan lebih happy. Oke, baik. Apa dampak paparan sinar UV yang berlebihan terhadap kesehatan kulit dalam jangka panjang? Nah, ini dia yang agak seram, tapi penting banget untuk dibahas. Sinar UV itu ibaratnya seperti musuh dalam selimut. Kelihatannya sih biasa aja, tapi efeknya bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Kalau kita sering kena sinar UV tanpa perlindungan, dampaknya bisa mulai dari kulit yang belang, muncul bintik hitam, dan sampai kerutan yang datang lebih cepat dari seharusnya. Sinar UV itu biasa masuk ke dalam lapisan dalam kulit dan ngerusak kolagen. Kolagen ini yang bikin kulit kita jadi kencang dan kenyal. Kalau ngerusak, ya kulit jadi gampang kendur, keriput, dan kelihatan lebih tua dan usia sebenarnya. Selain itu, paparan UV yang terusan juga bisa ningkatin risiko kanker kulit kayak melanoma. Dan ini juga serius ya, bukan soal penampilan aja. Makanya penting banget buat pakai sunscreen setiap hari dan jaga kulit dari paparan sinar matahari. Apalagi di negara tropis kayak Indonesia ini, mataharinya lumayan ganas. Apakah kurang tidur dapat mempengaruhi kesehatan kulit? Oh iya, itu jelas banget. Tidur itu waktu emas buat kulit kita beregenerasi. Jadi pas kita kurang tidur, otomatis proses pemulihan kulit juga terganggu. Akhirnya kulit kita kelihatan lebih kusam, muncul mata panda, atau bahkan jerawat jadi lebih sering muncul karena kita stres dan hormon menjadi nggak seimbang. Makanya tidur itu kita harus tidur cukup